Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020, mari mengawali hari dengan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Imamat pasal 21 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-15. Firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada para imam anak-anak Harun dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami. Dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami, janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya, dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepalanya sebagai pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya, atau perempuan sundal janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini berisikan tentang serangkaian aturan yang secara khusus ditujukan kepada para imam dan anggota keluarganya. Firman Tuhan secara jelas mengingatkan perihal menjaga kekudusan bagi istri dan anak perempuan seorang imam. Perihal menjaga kekudusan ini menjadi suatu hal yang amat penting, mengingat jabatan imam juga merupakan jabatan yang amat penting di tengah bangsa Israel. Seorang imam harus didukung oleh istri dan anak-anak yang juga hidup dalam kekudusan. Bagaimana dengan kita pada masa kini? Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita pun diingatkan untuk menjaga kekudusan pribadi dan juga keluarga. Contohnya, suami istri hendaklah menjaga kekudusan perkawinan serta menjauhkan diri dari perselingkuhan atau perzinahan. Sedangkan para pemuda dan remaja juga harus menjaga kekudusan tubuh mereka di tengah-tengah pergaulan. Dan di atas semuanya itu, jangan lupa juga untuk tetap menjaga hati dan pikiran kita senantiasa kudus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari dalam kebersamaan di tengah keluarga dan juga persekutuan, kita saling menjaga kekudusan, karena Tuhan yang kita sembah adalah kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang masih terus kami rasakan sampai dengan saat ini. Mengawali hari baru yang Tuhan perkenankan untuk kami tapaki lewat pemberitaan firman Tuhan saat kami diingatkan untuk menjaga kekudusan kami pribadi dan juga keluarga kami. Kami mohon Tuhan juga yang memberikan hikmat supaya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, baik sebagai suami istri ataupun anak-anak dalam keluarga, kami boleh saling menopang untuk menjaga kekudusan kami, karena kami meyakini Tuhan yang kami sembah adalah kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat menikmati cinta dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Mari terus mengingat untuk senantiasa menjaga kekudusan, karena Tuhan yang kita sembah adalah kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.